Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Hari-hari terakhir ini ratusan, puluhan, mungkin ribuan di semua grup-grup WA men-share foto-foto, video tentang Rempang dan Galang. Barangkali tidak ada lagi yang bisa kita komentari, kita sampaikan karena semua sudah kita tahu, sudah kita baca, sudah kita pahami duduk permasalahannya. Tapi terlepas dari itu kok hati ini rasanya rasa tertantang kembali. Bayangkan saya tidak melihat apakah itu aturan, ketentuan, undang-undang, apapun namanya. Kalaulah itu dijadikan tameng, jadikan perlindungan, sedangkan yang kita hadapi ini adalah manusia. Harusnya tentu semua bubar, semua harus lebih mementingkan kepentingan manusia. Bahkan presiden aja sudah menyatakan kalau itu konsesi terkait dengan manusia banyak, dengan manusia, konsesinya dicabut. Tetapi ada menteri lagi yang ngomong, yang menghambat investasi kita bulldozer. Mana yang harus masyarakat penuhi? Mana yang harus kita patuhi? Mana yang harus kita anut gitu loh. Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita cek apa itu adil, kalau beradab sudahlah. Kita seperti barbar, sudah tidak beradab lagi sekarang. Manusia, masyarakat seperti dihantu-hantukan. Mana yang masyarakat, mana yang polisi, tentara yang pada dasarnya mereka juga masyarakat, sudah diperhantu-hantukan. Korban ada di kedua belah pihak. Masyarakat, rakyat juga korban. Di pihak penegak hukum juga jadi korban. Tetapi mereka sendiri harus melaksanakan. Miris rasanya ketika masyarakat berbenturan dengan polisi, dengan penegak hukum di lapangan, padahal mereka dengan pangkat yang rendah, tapi harus mematuhi komandan. Kalau ditanya kepada hatinya, mereka juga banyak penduduk Rempang, mereka juga dari suku Melayu. Tapi ketika harus dibenturkan dengan masyarakat banyak, di mana hati kita? Kenapa tidak segera ditarik? Kenapa dibiarkan dulu harus berdarah-darah, baru kemudian ditarik? Kalau seperti ini, siapa yang mau kita salahkan? Tentang keadilan, dari Pancasila sila kedua yang adil. Saya sudah cek semua teori-teori keadilan, hampir seluruhnya tidak ada yang bisa memenangkan kasus ini dan mengalahkan unsur rakyat. Kita cek saja, misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adil itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Kalau kita lihat sekarang sudah sewenang-wenang. Di mana masyarakat kalian tempatkan? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa ditunggu sampai pecah ini baru kita selesaikan? Kenapa tidak dari awal? Merujuk kepada prinsip-prinsip dasar perencanaan, pasti semua tahu ada yang namanya SITLACOM, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition. Nah, di saat land acquisition harusnya kan tidak ada konflik, tanah aman, berarti tanah sudah tidak ada masalah baik secara hukum de facto maupun de jure. Baru bisa dilaksanakan, baru construction, operation and maintenance. Itu dari sisi. Nah sekarang kalau prinsipnya adalah yang jelas sikat, bangun, permasalahan kita nomor 2 kan, nanti kita selesaikan case by case. Saya tidak tahu lagi konsep perencanaan apa yang kalian pakai untuk membangun Rempang Galang. Nah yang lebih berat misalnya ini, Ibnu Taimiyah itu mengkonsepkan bahwa yang namanya keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya tanpa mereka meminta. Itu Ibnu Taimiyah. Hampir nggak ada teori tentang keadilan yang bisa dipakai untuk menghantam masyarakat kita ini. Sahabat Ikhwanul, kita memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak yang mengirim, salah satu yang mengirim kepada saya berupa pantun, pepatah, karena orang Melayu ini sangat dekat dengan pantun, sangat dekat dengan pepatah. Tetapi melihat kondisi kita saat ini, saya bacakan saja ini beberapa yang dikirim oleh teman-teman saya, antara lain karena beliau tidak mau disebutkan namanya, tapi saya perlu membacakan ini. Ratusan tahun Melayu damai sentosa, Melayu dikenal dengan budi baiknya. Bahasa kami jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa bangsa. Sekarang tanah Melayu merasa disiksa. Bila pikiran sudah licik, semua nak dikuasa, semua nak diambil, semua merasa punya dia sendiri, walau menindas rakyat kecil yang terpikir hanya nafsu angkara dan nafsu untuk berkuasa. Demi pabrik kaca atau siapapun mereka, pemerintah leluasa menjual negara, walau menghilangkan peradaban bangsa,
Rempang Galang pun nak dikuasa. Apa pasal Rempang nak diluluh lantak? Tak lain dikarenakan tamak, tindakan buas sebagai tak berotak. Perlukah kami ini Melayu ini berontak? Tidak ada waktu untuk menunggu. Bangkitlah pemuda, anak, kemanakan, cucu Melayu. Berjuang kita untuk negara, untuk negeri Melayu. Pertahan kampung untuk anak cucu. Tuan-puan keseluruhan, tidak mesti menjadi Melayu dulu. Cukup satu aja tuan-puan semua yang jangan ingkarkan hati nurani. Harusnya pahamlah tuan dan puan akan derita masyarakat 16 kampung tua, 16 kampung lama, 16 kampung bersejarah, 16 kampung orang tua kita dulu, Rempang dan Galang. Haruskah kita menunggu amuk Melayu? Saya sudah tidak bisa bicara lagi, kita hanya berharap, berdoa agar masalah ini bisa selesai dengan cepat, tetapi satu saja, apapun hukumnya, apapun undang-undangnya, semua adalah buatan manusia. Yang sekarang kita hadapi ini adalah manusia yang tertindas, manusia yang miskin. Ini yang harusnya kita dahulukan. Tidak ada alasan lain. Berapa sih satu investor atau dua investor yang akan masuk ke sana? Kalau kalian bandingkan 16 kampung Melayu yang sekarang merasa tertindas, yang sekarang merasa tertekan, apakah seimbang hanya untuk sekian triliun yang entah kapan? Katanya sampai 60-80 tahun. Sedangkan orang hidup 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk besok saja harus dipikirkan hidup pada hari ini. Tetapi yang tuan-tuan pikirkan 80 tahun sekian sekian ribu triliun yang akan masuk. Sudahlah, kembalilah kepada hitah kita bahwa negara ini dibentuk, negara ini dibangun untuk memakmurkan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk membunuh, bukan untuk menyingkirkan. Saya rasa banyak cara yang lebih baik dibanding yang ada sekarang. Sahabat Ikhwanul, mungkin tidak ada lagi karena demikian mendesak, menyesak di dada semuanya. Saya takut berbicara lebih dalam lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.